pengurus sekali langit dan bumi. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa. Ya Tuhan Allah, berkatilah kami dan sinarkanlah wajah-Mu bagi kami yang bersekutu di tempat ini. Amin. Marilah kita angkat pujian bagi Tuhan dari buku nyanyian nomor 262 ayat 1 sampai 2. Amin.
ini manang holong ni rohani di bata di Portibio. Di jadwal ibadah kategori dan latihan kor vokal di gereja dan evangelisasi pertanian masih tertera sebagaimana biasa. Statistik kehadiran jemaat pada minggu lalu 21 orang. Warta jemaat atau pengumuman di ibadah minggu dengan mengucap syukur kepada Tuhan dihimbau kepada semua agar semakin rajin beribadah di gereja serta mengikuti ibadah kategorial. Ibadah masuk pukul 10.30 dilayani oleh pendeta, pimpinan dan unsur pimpinan majelis jemaat HKIP Penerangan. Sarana dan prasarana pelayanan HKIP Penerangan, pimpinan resort majelis jemaat HKIP Penerangan menyampaikan terima kasih banyak terhadap seluruh jemaat dan simpatisan yang bisa tetap hadir beribadah dan yang dapat berbagi tanda syukur melalui persembahan bulanan dan ucapan syukur atau janji iman. Doa kita, Tuhan semakin memberkati kita semua dengan seluruh yang kita kerjakan sesuai dengan kehendak Tuhan. Tempat ibadah sebagaimana yang sudah kita ketahui telah diwakilkan setiap minggu. Kita masih tetap beribadah di tempat ini menunggu proses pendirian gereja kita HKIP Penerangan terrealisasi. Mari kita sama-sama berusaha agar rencana kita bisa terwujud atas pertolongan tangan Tuhan. Realisasi keputusan rapat tanggal 16 Februari 2025 untuk merealisasikan keputusan rapat Majelis Jemaat tanggal 16 Februari 2025. Mulai bulan Maret kita sudah mulai kumpulkan kewajiban minimal Rp100.000 per kakak khusus untuk biaya pembelian tanah lokasi berdirinya gereja HKIP Penerangan Jambi. Rapat Majelis HKIP Resort Jambi dan rapat jemaat HKIP Penerangan. Bulan Maret ini kita akan laksanakan lanjutan rapat yang tertunda tanggal 17 Februari 2026 yang lalu. Mari kita sepakati waktu yang bisa kita hadiri bersama-sama. Di sini perlu kami tambahkan untuk kita semua karena keterbatasan kehadiran pada tanggal 17 Februari yang lalu Manginang dan Nago Sebulung. Untuk itu biar kita sepakati di waktu yang bisa kita boleh ramai hadir untuk di rapat yang akan kita laksanakan ini tanggal 20, 21, 22, di mana yang tanggal yang dapat kita bisa hadir banyak. Nanti dibikin lagi untuk titik berikutnya dan harus sudah selesai ini di dalam bulan ini. Paling lambat pengiriman hasil rapat kita ke kantor pusat akhir Maret 2026. Ibadah minggu di tanggal 8 Maret 2026 kita akan laksanakan ibadah menggunakan bahasa Batak. Surat yang masuk, pimpinan pusat Kuria Kristen Indonesia Protestan HKIP nomor 3/SP/PP HKIP 2/2026 perihal pemberitahuan kepada yang terhormat Majelis Jemaat HKIP Penerangan Jambi di tempat. Salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Melalui surat ini kami pimpinan pusat HKIP memberitahukan kepada seluruh jemaat HKIP bahwa telah dibentuk Badan Usaha HKIP SK terlampir. Badan Usaha HKIP ini telah melahirkan koperasi dengan nama Koperasi Kasih Setia Bercahaya atau KSB. Koperasi Kasih Setia Bercahaya telah mampu memberikan pinjaman atau kredit kepada jemaat HKIP sebagai wujud maksud dan tujuan Badan Usaha HKIP didirikan. Begitu juga untuk meningkatkan pertumbuhan koperasi Kasih Setia Bercahaya atau KSB. Kami juga mengharapkan seluruh jemaat HKIP mendukung Badan Usaha HKIP ini dengan masuk menjadi anggota Koperasi Kasih Setia Bercahaya. Demikian surat ini kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
pimpinan pusat HKIP, Pendeta Lindu Tampunan STH MM Bishop kita, dan Pendeta Tarida Siregar STH Sekretaris Jenderal ditandatangani dan distempel. Jadi Bapak Ibu, mudah-mudahan yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, ini pemberitahuan untuk kita semua bahwa HKIP telah membentuk badan usaha, yaitu Koperasi Kasih Sedia Bercahaya. Semakin diberkati HKIP dan seluruh jajaran yang pengurus dari kantor pusat dan kita juga jemaatnya di mana berada. Jadi mulai dong dapetin dia ke lampiran na adong do surat keputusan ini yang memutuskan HKIC halak na dong. Selanjutnya untuk renungan Alkitab untuk 1 mingguan sudah tertera di situ dari tanggal 2 Maret 2026 sampai 7 Maret 2026 sudah tercantum untuk panduan pembacaan renungan harian buat kita pagi dan malam hari. Di laporan keuangan tertulis di Mazmur 96 ayat 8, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Pemasukan keuangan kita dalam bulan ini minggu ini sudah tercantum, serta pengeluaran serta rekapitulasi dan kas pembangunan usaha huria dan daftar kewajiban jemaat yang bersama di dalam minggu ini sudah tertera juga. Apabila ada salah penulisan dari jumlah nominal atau nama yang memberikan ucapan syukur atau apapun yang menjadi pemberian kepada Tuhan melalui gereja ini, segera dikoordinasi apabila ada penulisan dari jumlah atau yang tidak sesuai dengan ketentuan yang sesungguhnya. Tertulis di Yakobus 1 ayat 22, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman-Mu dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Akhir kata bagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apabila baru pertama sekali hadir beribadah di sini, kami rindu untuk senantiasa kita di hari-hari yang akan datang juga menumbuhkan iman percaya kita kepada Tuhan. Ibadah di HKIP Penerangan di Jambi. Selamat mengikuti ibadah dan memanfaatkannya, serta selamat ulang tahun bagi yang merayakannya seminggu yang lewat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam yang membawakan doa siapa kita hari ini kami serahkan kepada Inang Situa RT Tulus. Kita khotbah pada minggu hari ini yaitu Minggu Reminisce yang tertulis di dalam Evangelium Yohanes pasal yang ketiga ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-17. Evangelium Yohanes pasal yang ketiga ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-17. Mari kita membacanya secara responsorial. Saya akan memulainya dari ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan. Percakapan dengan Nikodemus. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Yesus menjawab, katanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Jawab Yesus, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali.
bertanya, bagaimanakah mungkin hal itu terjadi? Jawab Yesus, engkau adalah pengajar Israel dan engkau tidak mengerti hal-hal itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat, tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular kepada burung, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, Supaya setiap orang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Sampai sejauh itu pembacaan firman Tuhan. Mari kita bernyanyi. Shalom bagi kita semua. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Kita terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu dan saudara-saudara terkasih. Pada minggu ini kita akan memasuki minggu Prapaskah yang bernama Reminiscere, di mana Reminiscere itu sendiri yang berarti Sai ingot ma'aka dengan dibasam, atau di dalam bahasa Indonesia dikatakan ingatlah segala rahmatmu dan kasih setiamu. Kita terkasih dalam minggu ini, kata kunci daripada minggu Reminiscere itu sendiri yang berarti ingat. Ingatlah akan rahmat Tuhan, ingat akan kasih setia Tuhan. Bagaimana dengan kita? Apakah setiap harinya, apakah setiap jamnya, atau setiap detiknya kita mengingat kasih setia Tuhan? Atau bahwasanya masih dalam pikiran kita bahwasanya kasih setia Tuhan itu ada sampai pada kita hingga dengan sampai saat ini itu hanyalah hal yang biasa-biasa saja. Namun kasih setia Tuhan, rahmat Tuhan dengan dibasan Tuhan tadi bukan hanya sekedar hal itu saja. Namun itu memang adalah tanggung jawab daripada Allah itu sendiri, sehingga manusia perlu mengingat semua yang Tuhan beri kepada kita. Bukan tentang seberapa banyak, bukan tentang seberapa besar, tapi hal terkecil sekalipun itu patutlah kita ingat. Oleh karena itu Bapak Ibu, tak kalah dalam kata mengingat, memikirkan, dan atau dalam bahasa Batak mengari-mari hal-hal yang telah terjadi, itu sangat rentan atau sangat sering terjadi pada malam hari ketika kita ingin tidur. Ketika kita ingin tidur, semua terpikirkan apa yang terjadi dalam satu hari, apa yang kurang dalam satu hari itu boleh kita jalani, atau hal bahagia apa yang kita dapatkan. Itu biasanya dalam satu malam kita berpikir sebelum tidur kita. Demikian juga dengan Nikodemus pada masa ini Bapak Ibu. Di dalam firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan, dalam percakapan Nikodemus dengan Yesus, Nikodemus datang kepada Yesus di malam hari. Bukan berarti di siang hari dia tidak bisa datang, tetapi dia memilih waktu malam hari supaya ada hubungan yang makin intens, supaya ada percakapan yang mendalam dengan Yesus.
Dan di sisi lain juga Bapak Ibu, Nikodemus itu sendiri adalah seorang pemimpin Yahudi, sehingga dia ada memiliki rasa malu. Bagaimana mungkin saya yang adalah pemimpin Yahudi, saya adalah orang yang terpandang, saya adalah anggota dari orang Farisi, mendatangi Yesus untuk menanyakan hal-hal lain sebagainya. Dia merasa malu, dia merasa bimbang, dia merasa takut akan pikiran-pikiran daripada saudara-saudaranya, sehingga dia mendatang malam hari agar tidak dapat ada yang melihatnya. Ketika dia datang di malam hari, di waktu yang gelap, tetapi Bapak Ibu, dia pulang ke tempatnya dengan terang kebenaran kasih Allah. Sehingga kasih Allah itu sendiri bukan hanya sekedar teori saja. Kasih Allah adalah tindakan yang nyata. Kasih Allah bukan hanya sekedar cerita saja. Kasih adalah hal yang benar-benar nyata. Sehingga dengan pada bertepatan saat ini, tema pada minggu saat ini Bapak Ibu, itu dikatakan kasih Allah besar akan dunia ini. Kasih Allah besar akan dunia ini. Tadi kita telah membaca dengan jelas bersahut-sahutan Yohanes 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-17. Secara garis besar Bapak Ibu, kita berbicara tentang kasih Allah. Mungkin berbicara tentang kasih sangat banyak pengertian, sangat banyak pangatusion, sangat banyak yang berapa kita pikirkan apa sih itu kasih sebenarnya. Ada yang mengatakan jika kita membantu orang itu tanda kita mengasihi. Mungkin ada juga yang mengatakan ketika kita memberi sedikit dari yang kita punya itu adalah bentuk mengasihi. Memang betul itu adalah bentuk kasih. Tetapi yang ingin kita pelajari pada saat ini adalah tentang kasih Allah. Dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-17 Bapak Ibu, saya boleh mengambil 4 hal. 3 hal. Yaitu yang pertama dikatakan kasih Allah mencari dunia ini. Di dalam ayat 1 yang sampai yang kedua dikatakan demikian. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru dan diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang datang dan dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertai dia." Kalau kita melihat latar belakang daripada Nikodemus, Bapak Ibu, dia adalah orang terpelajar. Secara teori dia mengerti tentang bagaimana perbuatan Allah, tentang bagaimana kasih setia Allah dan lain sebagainya, tentang keyahudiannya. Dia mengerti secara teori, secara bercerita dia mengerti, tetapi secara tindak nyata dia tidak dapat memahami. Dia tidak dapat memahami bagaimana sih pribadi Yesus itu, siapa sih sebenarnya Yesus. Sehingga dengan rasa penasaran yang sangat besar, dia datang kepada Yesus. Dia menanyakan hal-hal mengenai keselamatan. Kasih Allah terlihat dari fakta bahwa Yesus menerima Nikodemus. Seperti yang saya katakan, kasih Allah mencari manusia. Allah tidak hanya mengasihi orang yang berdosa. Allah tidak mengasihi orang yang senantiasa datang ke hadapannya. Allah tidak hanya senantiasa mengasihi orang-orang yang percaya kepada Dia, tetapi semua yang jelas-jelas rusak di hadapan Allah dan semua yang tampak baik di hadapan manusia, semua Allah kasihi, tidak memandang bulu. Kasih Allah menjangkau banyak hal, yaitu tentang orang kaya dan miskin. Allah mengasihi orang terpelajar dan sederhana. Allah mengasihi orang yang hidup terang-terangan di dalam dosa sekalipun. Allah tetap mengasihi, dan orang-orang yang tersembunyi dalam keagamaan tetap Allah mengasihi. Artinya kasih Allah tidak terbatas. Sehingga sangat banyak mungkin saya pernah mendengarkan cerita, pernah mendengarkan curhatan seseorang bahwasanya dia sangatlah berdosa dalam hatinya, dia sangatlah berdosa dalam tindak lakunya, dan dia merasa malu untuk berdoa, dia merasa malu untuk datang ke hadapan Tuhan dengan prasangka saya tidak layak. Bagaimana mungkin Allah mendengarkan doa saya senantiasa berbuat dosa dan lain sebagainya. Tetapi Bapak Ibu dan kita yang terkasih, kasih Allah tidak terbatas. Kasih Allah tidak pandang bulu. Kasih Allah tidak pilih-pilih. Semua orang Allah kasih. Dan pembelajaran yang kedua, kalau kita boleh membaca tadi ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-8, yaitu dikatakan
kasih Allah memberi kesempatan lahir baru. Mari kita sama-sama memfokuskan Bapak Ibu di dalam ayat yang ke-7. Dikatakan demikian. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Berbicara tentang lahir kembali, ini merupakan salah satu pertanyaan Nikodemus yang sangat mendalam. Dia berpikir, bagaimana mungkin saya yang sudah tua, saya yang sudah besar dapat masuk kembali ke dalam rahim ibu saya? Itulah pertanyaan Nikodemus secara duniawi. Tetapi Allah menjawab dengan jelas bahwasannya setiap orang harus lahir baru. Lahir baru yang dikatakan adalah hidup di dalam pertobatan. Dengan demikian, Allah senantiasa memberikan kesempatan bagi setiap orang untuk lahir baru. Seperti yang saya katakan tadi, tidak pandang bulu. Jika engkau ingin hidup di dalam kebenaran Allah, maka setiap manusia harus lahir baru, harus hidup di dalam pertobatan. Apakah pertobatan itu cukup hanya dengan sekali? Apakah pertobatan itu hanya cukup di mulut dan lidah saja? Apakah pertobatan itu hanya cukup di dalam pikiran saja? Tidak. Pertobatan Bapak Ibu adalah selama-lamanya. Sekarang manusia bertobat, besok dia senantiasa melakukan dosa. Artinya pertobatan setiap harinya. Martin Luther mengatakan pertobatan setiap hari. Setiap hari manusia menenggelamkan dosanya, setiap hari manusia berdosa. Dengan demikian harus menyatakan pertobatannya setiap hari. Hal inilah yang menunjukkan Bapak Ibu bahwa kasih Allah tidak hanya memperbaiki perilaku saja, tetapi kasih Allah mengubah hati yang remuk, mengubah hati yang hancur, mengubah hati yang rusak. Karena ketika Allah telah mengubah hati kita, maka dengan demikian perilaku kita juga dapat berubah seiring dengan terubahnya hati kita. Dan Bapak Ibu, Allah memberi kasih, Allah memberi kesempatan untuk hidup baru melalui Roh Kudus-Nya. Kita manusia di dalam kata pertobatan tidaklah bisa hanya mengandalkan diri saja, tidaklah bisa hanya mengandalkan pikiran saja, tetapi perlu bantuan daripada Allah itu sendiri melalui Roh Kudus-Nya. Roh Kudus yang menunjukkan jalan kepada kita, Roh Kudus yang menerangi hati kita, Roh Kudus yang menunjukkan mana yang benar, mana yang buruk. Sehingga dalam rasa pertobatan tadi, mari kita mengundang Roh Kudus dalam hati kita agar kita tahu apa yang harus kita lakukan. Dan lahir baru adalah bukti bahwa Allah masih mau memulihkan manusia. Bapak Ibu, jika Allah tidak mau memulihkan manusia, maka hidup kita jauh dari kebenaran firman Allah. Sehingga dalam lahir baru ini merupakan kesempatan bahagia bagi kita. Karena Allah itu sendiri masih mau memulihkan kita, masih mau memulihkan keberdosan kita, masih mau memulihkan hati yang untuk kita. Dan pembelajaran yang ketiga dikatakan di dalam ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-16, kasih Allah memberi anaknya atau pengorbanan. Di ayat 16 dikatakan demikian, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dalam konteks ini Bapak Ibu, Allah itu adalah yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah menciptakan manusia, Allah memberikan kehendak bebas kepada Adam dan Hawa. Namun manusia memilih untuk jatuh dalam dosa. Allah telah memberikan anaknya sebagai bentuk penebusan dosa, tetapi manusia masih ingin datang kepada dosa. Sehingga perlu kita ketahui, upah dosa ialah maut. Sebenarnya amatendo jabar jomai alai mati pakok itu harta Yesus Kristus melalui kematian di dalam kayu salib. Kita telah dimenangkan, kita telah dimerdekakan, kita telah diselamatkan. Dan dari dalam ayat yang ke-16 inilah Bapak Ibu, inilah puncak
daripada keselamatan itu sendiri. Dan dalam ayat yang 16 tadi, kata dunia itu sendiri berarti semua manusia, termasuk mereka yang berdosa, termasuk mereka yang memberontak, termasuk mereka yang jauh dari Allah. Kasih Allah itu besar. Kata besar di sana tidak terbatas. Kasih Allah itu aktif. Kata aktif di sana, Ia memberi, bukan hanya berkata. Ia bukan hanya sekedar berfirman, tetapi Dia menunjukkan tindak nyatanya. Kasih Allah itu mengorbankan, yaitu dengan mengorbankan anaknya yang tunggal. Dan kasih Allah itu adalah pribadi, berlaku bagi setiap orang yang percaya. Sekarang kita dikatakan Kristen, pengikut Kristus. Bukan berarti kita adalah sekarang Kristen, pengikut Kristus, kita adalah percaya. Tidak. Mari Bapak Ibu kita selidiki hati kita masing-masing. Apakah hati kita berada dalam Kristus? Apakah pikiran kita tertuju pada Kristus? Atau sebaliknya, jauh daripada hadapan Kristus, sehingga kita tidak layak diselamatkan. Kasih sejati yaitu selalu memberi. Kasih sejati yaitu pengorbanan. Allah memberi yang terbaik bagi manusia, bukan malaikat yang Dia ciptakan, bukan harta, bukan langit dan bumi, tetapi anaknya sendiri yang tunggal Tuhan berikan. Itulah tanda kasih sejati Allah, itulah tanda pengorbanan Allah kepada kita. Kasih itu adalah kasih sejati, adalah kasih yang mengorbankan. Oleh karena itu, kita terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, sekarang kita adalah orang-orang pengikut Kristus. Sehingga melalui itu, mari kita Bapak Ibu, mari kita sama-sama percaya kepada Allah. Mari kita sama-sama percaya kepada Yesus Kristus Sang Penebus. Sehingga ketika kita menyatakan diri kita adalah orang percaya, mari hidup di dalam pertobatan, mari hidup di dalam lahir baru. Allah tidak hanya mengubah perilaku kita, tetapi Dia juga mengubah hati kita. Dia juga mengubah pikiran kita supaya kita tertuju kepada Dia. Marilah kita terima kasih Allah itu dengan iman. Jangan meragukan kasih-Nya ketika kita berada dalam keadaan sulit. Melainkan suka atau duka, mari kita terima kasih Allah dan patutlah kita syukuri. Dan ketika kita telah menerima kasih Allah itu, mari kita bagikan kasih itu kepada orang-orang sekitar kita. Jika Allah begitu mengasihi dunia, maka kita pun dipanggil juga untuk mengasihi sesama kita. Amin. Mari kita bernyanyi. Ya Allah Bapa kami yang di surga,
Kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di surga. Berilah kami rezeki hari ini, makanan kami dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.